Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini. Malam ini judulnya juga permintaan dari pemirsa. Iya, betul. Ya, dengan judulnya apa malam ini? Berkat kehidupan. Wah, berkat kehidupan. Ini kalau bicara berkat pasti kita semua senang ya, termasuk pemirsa di rumah mendengar pembahasan pada malam hari ini ya. Betul. Baik, sebelum kita memulai topik pembahasan pada malam hari ini, kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari satu pelajaran yang penting bagi kami masing-masing. Berkati semua sinyal, berkati peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua pelajaran yang kami dengarkan dan khususnya pemirsa yang mendengarkan itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati narasumber kami dan juga kru Hope Channel yang melakukan tugas mereka agar semuanya ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kami ingatkan juga kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau pemirsa ada pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, jangan ragu-ragu. Tuliskan pertanyaan saudara di kolom komentar di media sosial pada Hope Channel, baik di YouTube maupun Facebook. Ya, nanti narasumber kita akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang ada di rumah. Karena bicara mengenai berkat kehidupan ini, kalau kita bicara berkat kehidupan apa ya? Apakah selalu berhubungan dengan materi kah atau ada hal yang lain kah? Hal-hal yang menyenangkan pastinya ya. Tapi kita nggak usah jawab. Berkat. Kita langsung saja panggil narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Selamat malam Indonesia. Ya, selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana. Senang sekali bisa bertemu kembali ya pada hari ini. Puji Tuhan. Ya, biarpun melalui Zoom ya. Betul. Kita sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan mengenai berkat kehidupan. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, kita masing-masing bersyukur sebab kita bisa hidup, ya. Dan kita sering kalau ulang tahun maka kita akan selalu senang, bukan? Ya. Sudah ketambahan umur 1 tahun. Dan sekarang kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Fitri. Ya, happy birthday Fitri. Happy birthday Fitri. Dan itulah sebabnya kita bikin satu acara khusus ini, berkat kehidupan. Dan sekarang juga kita merayakan ulang tahun dari Raden Ajeng Kartini, ya, dan dirayakan di seluruh Indonesia, ya. Tapi pada saat yang sama bahwa kita dapatkan berita bahwa Paus Fransiskus itu meninggal, ya, dalam usia 88 tahun. Ternyata bahwa kehidupan manusia itu adalah sesuatu perkara yang terbatas. Namun kita harus bersyukur untuk setiap berkat kehidupan. Kenapa? Oleh sebab kehidupan adalah satu gift from God. Gift, ya, satu karunia yang berasal daripada Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Tadi sudah dibacakan oleh Fitri bahwa ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau Tuhan kasih satu hari, aduh terima kasih Tuhan masih hidup lagi saya hari ini. Wah, jadi kita harus menghitung hari-hari kita. Jadi kalau sudah dapat 70 tahun ya, bersyukur. Sudah bersyukur, 75 tahun kita bersyukur. Kenapa? Sebab apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam ayat yang ke-10? Ya, Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru
dan kami melayang lenyap. Jadi kalau 70 tahun itu sudah syukur. Kalau sesudah itu terus menderita terus. Jadi Artinya kita harus syukuri iya juga, juga, iya. tetapi kita dapatkan bahwa kondisi tubuh kita makin lama makin melemah. Iya, Jadi mulai sakit kaki sudah sini, mulai lemah, lemah, ya, jalan sudah mulai jalan pelan. pelan dan sebagainya. Ya, kalau dapatkan 80 tahun, wah bersyukur. Tetapi sesudah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan ini Paus Franciscus menunjukkan bahwa beliau meninggal dalam usia 88 tahun. Oke. Nah, kalau kita bisa hidup 80 tahun, artinya berapa hari? 29. 29.200 hari, ya. Waduh. Dan kita harus bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dikenal oleh Ayub 1 ayat 21? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sudah dikasih umur panjang, syukur. Terima kasih Tuhan. Iya, jadi ada usia mungkin 33 tahun, ada yang 70 tahun ya, ada 88 tahun, tetapi Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada lagi teman kita, aduh dia sudah sangat gembira sekali karena mau dapat cucu. Tahu-tahu cucunya hanya hidup dalam waktu 20 jam. Jadi nggak sampai pun 1 hari. Aduh, jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oke. Nah, mengapa kita harus memuji Tuhan untuk berkat-berkat kehidupan tersebut? Ya, kita coba lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, karena kita diciptakan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi kita bersyukur karena diciptakan kita menurut Kita adalah ciptaan daripada Tuhan dan diciptakan menurut gambaran Allah, yaitu untuk dapat mengasihi, ya, dapat menerima kasih Allah, mengasihi satu sama lain, ya. Jadi kita dilahirkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian kita pun dibentuk dengan cara yang ajaib, ya. Kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Memang sangat dahsyat. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, luar biasa. Kenapa dikatakan ajaib, ya? Kemudian sangat dahsyat. Kita kan coba lihat pelajari kedahsyatan daripada itu. Misalnya jantung kita memompa sekitar berapa? 2000 gallon darah. 2.000 galon darah melalui bilik-biliknya setiap hari. Jantung kita berdetak berapa banyak? 100.000 kali. 100.000 kali dalam sehari. Ya, ini kan satu perkara yang luar biasa. Inilah berkat kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagaimana kita nafas kita setiap hari? Ya, rata-rata kita mengambil nafas sekitar 17.000 kali setiap hari. Dan tidak perlu memikirkan satu pun dari nafas tersebut. Itu berjalan secara otomatis. Secara otomatis kita bernafas, ya, tidak perlu mikir-mikir lagi. Iya. Kemudian Otak kita. iya, otak kita tidak pernah berhenti bekerja. Ya, diperkirakan sekitar 50.000 pikiran melewati otak setiap harinya. Mana terpikir kita? Apa itu yang kita pikirkan? Itu jalan secara otomatis. Luar Hebat. biasa sekali apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Anda berkedip sekitar 28.800 kali setiap hari. Dan tiap kali berkedip hanya berlangsung 1/10 detik. Itu nggak kita rasakan ya. Iya. Sudah berkedip air mata, artinya kita punya mata, ya. Luar biasa sekali. Dan sebagian besar energi tubuh dikeluarkan melalui panas. Tubuh Anda menghasilkan panas yang sama dengan 25 bola lampu setiap hari. Hebat, Kan luar biasa sekali panas kita. Kemudian sel darah merah bagaimana? Benar-benar bergerak mengelilingi tubuh terus satu cycle, ya, dan membutuhkan waktu kurang dari 60 detik nggak sampai 1 menit untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Ini satu eritrosit, sel darah merah. Ini berarti bahwa setiap sel darah merah melakukan 1440 putaran mengelilingi tubuh Anda setiap hari. Bayangkan Tuhan itu Ini ajaib adalah sekali. satu keajaiban daripada manusia. Kita coba lihat, rambut Anda tumbuh sekitar 0,5 milimeter per hari. Rata-rata orang dewasa dengan kulit kepala penuh memiliki sekitar 100.000. 100.000 helai rambut di kepala mereka. Jadi kalau digabungkan rambut tubuh sepanjang
50 meter setiap hari. Bukankah ini luar biasa? Ya, memang ada juga yang rambutnya sudah tidak tumbuh lagi, ya. Tetapi kita lihat yang kita berbicara mengenai masalah rata-rata orang dewasa dan kulit kepala yang penuh, ya. Oke. Nah, otak dan mulut bekerja sama untuk memungkinkan kita bicara sekitar 5.000 kata sehari. Nggak kepikir kita itu. Kita ngomong aja terus. Tapi itu untuk wanita ya, karena penelitian menunjukkan pria hanya berbicara 2.000 kata. Ya, 2.000 kata di dalam satu hari. Oke. Terus kalau kita lihat liver, kita punya hati ya, itu sangat sibuk sepanjang hari. Kita nggak sadar itu. Hampir mustahil untuk meringkas aktivitas daripada liver kita atau hati kita. Hati memproduksi kolesterol, membuat vitamin D, membuat juga plasma darah. Hati mengidentifikasikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda dan menyimpan sebagian untuk digunakan di masa mendatang. Hati itu menyaring 1,53 quart atau 1,43 liter darah setiap menit. Ya. Bayangkan setiap menit, dan menghasilkan 1 quart atau 0,94 liter empedu setiap hari untuk membantu Anda memecahkan makanan. Supaya kalau Anda makan yang minyak-minyak bisa dia hancurkan itu. Sangat luar biasa. Luar biasa. Itulah ciptaan Tuhan ya. Dan kelenjar di mulut Anda menghasilkan 1,5 liter air liur yang luar biasa. Setiap hari ya. Bukankah ini satu ciptaan yang penuh dengan keajaiban ya? Dan testis pria rata-rata memproduksikan 10 juta sel sperma baru setiap hari. 10 juta, bayangkan. 10 juta, dan salah satu di antaranya itu menjadi manusia, itu adalah Anda. Iya, bayangkan itu. Jadi luar biasa sekali, bukan? Ya. Kemudian setiap ginjal Anda mengandung 1 juta penyaring kecil, filter ya, yang bekerja sama untuk menyaring rata-rata 2,2 pints atau 1,3 liter darah setiap menit. 1,3 liter darah setiap menit, bayangkan, yaitu 3.168 pints atau 1.872 liter setiap hari. Nah, itu filter glomerulus itu kecil-kecil itu. Ginjal mengeluarkan rata-rata 2.5 pints atau 2,5 pints atau 1,4 liter urin dari tubuh Anda setiap hari. Kita enak aja minum. Kita nggak tahu sudah keluar urin. Urin ya. Jadi segala sesuatu itu berjalan dengan sangat ajaib sekali ya. Kemudian yang menakjubkan dari semuanya adalah sel-sel tubuh Anda meregenerasi diri mereka sendiri setiap hari tanpa diminta. Ini berarti Anda memiliki seperangkat indera perasa baru setiap 10 hari. Kuku baru setiap 6-10 bulan. Tulang baru setiap 10 tahun. Bahkan jantung baru setiap 20 tahun. Waduh, ini adalah... Itu tanpa kita sadari, itu berjalan terus. Berjalan luar biasa. Nah, sekarang saya sudah lihat kita diciptakan dengan sangat ajaib. Kita masuk kepada bagian 3. Dia memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Yesaya 4 ayat 19, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ini adalah Efesus ya. Oke. Jadi setiap saat dari kehidupan adalah anugerah Allah. Jadi kita dapatkan satu berkat-berkat setiap hari di mana Tuhan memberikan kepada kita berkat untuk supaya kita bisa dapatkan kehidupan. Kemudian lebih daripada itu, Tuhan itu mempunyai rencana indah bagi kita. Sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bagaimana Tuhan itu punya planning bagi kita masing-masing. Waduh, hebat sekali. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah kepada kita masing-masing. Ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Dan apa yang kita bisa pelajari dari hamba yang korup? Ini banyak hal yang tidak mengerti. Apa yang kita bisa pelajari dari Lukas 16 ayat 1 sampai 4 ya. Mungkin kita baca lebih dahulu ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Dan aku tahu bahwa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat." Ini tidak bisa. Dari jabatanku sehingga bendahara, ya. Ada orang lain yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya, jadi ini adalah bendahara yang disebutkan korup. Kenapa? Kita coba baca lebih lanjut ceritanya. Di dalam Lukas 16 ayat 5 dan 8 dikatakan, "Lalu aku memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Ini banyak orang yang tidak mengerti dengan maksudnya. Kenapa bendahara ini ya artinya melakukan satu korup ya, tetapi dipuji oleh Tuhannya ya. Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ya, ada kemungkinan oleh sebab daripada tidak mendapatkan hasil ya sama sekali, maka biarlah walaupun dikurangi akan lebih bagus daripada tidak mendapatkan pengembalian. Mungkinkah itu kita tidak tahu. Namun ada beberapa faktor penting daripada pelajaran tersebut. Yang pertama, hidup adalah anugerah Allah. Ya, ini satu hal yang kita harus sadari. Jadi kalau kita mempunyai kesempatan untuk hidup, ya, merayakan ulang tahun, kita harus sadari hidup adalah anugerah Allah. Ya. Nah, yang berikut adalah tanggung jawab adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sama seperti itu bendahara diberikan tanggung jawab untuk menjadi bendahara. Masing-masing kita mempunyai tanggung jawab masing-masing seperti yang diberikan oleh Tuhan. Ya, apakah itu mungkin sebagai pendeta, sebagai dokter ataupun sebagai guru, sekretaris, masing-masing kita diberikan kesempatan ya untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang berikut adalah hidup dan tanggung jawab mempunyai keterbatasan. Masing-masing kita bukan orang yang Superman, ya. Ya, kita ada limitation. Jadi kita harus sadar bahwa kita juga memiliki keterbatasan. Ya, Presiden di Amerika dia dipilih untuk setiap 4 tahun. Ya, kemudian Presiden di Indonesia dipilih untuk setiap 5 tahun. Ya. Presiden di Filipina bertanggung jawab untuk 6 tahun ya. Jadi adanya keterbatasan di dalam tanggung jawab. Kemudian kalau seorang itu mempunyai suatu jabatan tertentu, ada waktu di mana ia punya tanggung jawab itu akan berakhir. Kemudian yang faktor yang sangat penting adalah kita harus mempertanggungjawabkan semua anugerah yang diberikan Tuhan. Jadi kita harus responsible, kita harus accountable apa yang Tuhan berikan. Apakah kita sebagai sekretaris, apakah kita sebagai perawat, itu harus kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan ya dengan teliti ya bahwa apa yang kita buat akan diminta pertanggungan jawab ya. Nah, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu 50 tahun atau 60 tahun ya, 70 tahun, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun ada faktor yang penting juga di sini. Pentingnya mempunyai hubungan. Relationship ya, perlunya hubungan. Apalagi untuk kita di masa tua ini ya, kita perlu harus ada hubungan dengan anak cucu ya, dengan teman dan ataupun dengan family. Sering kita mengadakan cruise. Kita pergi bermain bersama-sama. Sebab apa? Ini yang memberikan sukacita kepada kita. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya bapak dengan anak bertengkar? Wah, nggak bicara lagi. Waduh, ada yang kami kenal ya,
menantu dengan mertua tidak ngomong. Apa yang akan terjadi? Ya, itu menghalangi akan kebahagiaan. Ya, nah pentingnya hubungan. Jadi apa yang dikatakan oleh Mark Twain? 2 hari terpenting dalam kehidupan Anda adalah hari saat Anda dilahirkan dan hari saat Anda mengetahui alasannya. Nah, Jadi kita harus tahu alasan apa, untuk alasan apa kita apa hidup. kita untuk hidup ya? Jadi untuk ya memuliakan bagi nama Tuhan ya, menjadi berkat bagi sama manusia ya, kemudian menolong ya, atau jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya untuk diri sendiri ya maka kita justru akan mengalami berbagai macam tantangan ya. Sebab diri ini tidak pernah puas ya. Sesuatu yang kita mau itu yang Selalu tidak memberikan kebahagiaan itu tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita. Ya. selalu mau ekstra. Oke, kita coba lihat rencana Tuhan. Yeremia 1, 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, sebelum kita diciptakan di dalam kita punya ibu punya uterus, punya rahim, Tuhan sudah mengenal Tuhan sudah kenal dan Tuhan Hebat, sudah ya. punya rencana kepada kita masing-masing ya. Iya. Jadi itulah hal yang sangat penting kepada kita masing-masing. Saya bersyukur bahwa Tuhan punya rencana bagi saya. Dia punya rencana untuk istri saya. Kemudian anak-anak juga demikian. Jadi kita harus menyadari Tuhan punya rencana dan kita harus bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan kita melakukan suatu tindakan yang justru melanggar kehendak Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang kita harus buat? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebab ingat, Tuhan menciptakan kita dengan sangat hebat. Ya, makanya kita perlu untuk menjaga tubuh kita, perlu untuk memberikan kesehatan yang prima kepada tubuh kita dengan apa yang kita makan. Kita sudah terangkan beberapa previous episode bagaimana kita bisa menghidupkan healthy lifestyle, ya, gaya hidup yang sehat, makan, minum, gerak badan dan sebagainya. Itu kita harus lakukan sebab itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Iya, kalau kita makan sesuatu perkara yang merusak tubuh kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau kita minum sesuatu yang membuat kita mabuk-mabuk, kita tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat akan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Pastor A.R. Bernard. Ya. Hidup adalah pemberian Tuhan bagi kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita adalah pemberian kita kepada Tuhan. Jadi ini reciprocal ya, Timbal balik ya. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, kita justru memberikan kepada kita pemberian kita kepada Tuhan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita memberikan kepada Tuhan yang baik, yang memberikan sukacita kepada hati Tuhan, atau justru membuat Tuhan berduka cita? Ini yang kita harus hindarkan. Kembali kepada Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day yang God has made for us. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini adalah hari yang This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in. Jadi kita harus gunakan hari ini adalah penuh dengan sukacita, penuh kebahagiaan ya, setiap hari ya. Kenapa kita harus buat itu? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pemirsa yang berbahagia, biarlah masing-masing kita selalu ingat ini ya. Setiap hari adalah hari yang diberikan oleh Tuhan untuk kita untuk berbahagia, bersukacita, dan kita harus menikmatinya dengan baik, melakukannya dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi orang yang sangat berbahagia di dunia ini. Amin. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak luar biasa ya. Pendeta dan Ibu. Hidup adalah anugerah. Betul. Ya, hidup pemberian Allah. Dan saya ingat tadi Yeremia 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahkan sebelum kita dilahirkan pun Tuhan udah mengenal kita. Sudah mempunyai rencana untuk dan kita. punya rencana. Waduh, saya jadi langsung merasa dikuatkan loh. Iya luar juga. Biasa ya. Luar biasa, puji Tuhan. Dan hidup ini harus apa? Diisi dengan apa?
bersukacita, syukur. bersorak-sorai. Dan setiap hari seperti disampaikan tadi ya, Amin. setiap hari harus bersukacita. Terima kasih banyak pelajarannya, sangat menguatkan Pendeta dan Ibu. Baik. Terima kasih. Pada pemirsa kembali diingatkan kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu kirim pertanyaan saudara ke media sosial pada Hope Channel Indonesia di YouTube maupun di Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya kita akan mengikuti yang satu ini. Bisa menyenangkan tentunya kedua orang tua, dan yang pasti bisa menyenangkan diri saya sendiri juga melalui dengan berbagai macam aktivitas, bisa berteman, bisa menjalin hubungan dengan orang-orang lain, atau bahkan bisa juga menuruti firman-firman Tuhan, karena kan dengan kita memenuhi tujuan firman Tuhan, kita juga bisa memenuhi tujuan hidup kita sebagai ciptaannya. Bisa melakukan segala sesuatu dengan kesukaan hati gitu, tapi tentunya dengan tuntunan dari Alkitab. Tetap di jalan yang benar, di jalan Tuhan, karena udah akhir zaman juga sih. Berguna bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa, terlebih untuk Tuhan. Yang pastinya adalah ingin berbahagia. Membahagiakan diri sendiri sih, Bang, untuk saat ini. Tujuan hidup saya adalah membangun rumah tangga saya yang bahagia dalam Tuhan. Menjadi berkat buat siapapun yang membutuhkan. Tujuan hidup saya masuk surga pastinya ya. Tujuan hidup masuk surga. Masuk surga. Amin. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ya, aktiviti dengan ya. Judul aktivitasnya kartu refleksi. Iya. Ya, life is a gift. Wah. Ya, dan ini di studio kami juga tidak hanya berdua. Kita ada bintang tamu. Ada bintang tamu yaitu Kelvin Lumowa. Halo Kelvin. Shalom. Malam. Baik, ini kita ada aktivitas ya Kelvin ya. Iya. Tadi sudah di briefing pasti udah tahu ya. Jadi kita akan mengambil ya nomor yang ada di. Ada beberapa nomor yang ada pertanyaan yang kita akan menjawab ya masing-masing ya. Dan ini bukan hanya bagian Calvin, tapi kami juga dan pendeta dan ibu pendeta juga nanti akan terlibat. Nanti kami akan ambilkan nomor untuk ibu dan bapak pendeta ya. Dan akan dimulai dengan kami. Calvin. Kita duluan. Host kita duluan. Host Oke. duluan ya. Baik. Nah, supaya Calvin bisa berpikir jawabannya apa. Ini angkat aja sini. Oke. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah, satu hal kecil yang saya syukuri hari ini adalah, sudah pasti adalah nafas kehidupan. Saya masih diberikan nafas oleh Tuhan. Dan doa saya setiap saya bangun pagi adalah terima kasih Tuhan oleh karena nafas hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau nggak ada nafas hidup, percuma angan-angan hidup saya mau jadi apa. Orang udah nggak bernyawa lagi paginya. Ya, jadi satu hal yang saya selalu syukuri setiap bangun pagi adalah terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan. Betul. Ya, itu dari saya. Ya. Betul. Nah, ini nggak ada jawaban karena ini saya masukin lagi nih. Ya, jadi nanti. Iya. Sekarang. Oke. Giliran saya ya. Aduk dulu. Wah. Nomor 2. Apa itu? Aduh, apa ini ya? Apa bagian tubuh yang paling saya kagumi dan mengapa? Aduh, apa ya? Saya bingung. Sepertinya tangan saya. Kenapa saya bilang tangan saya? Saya selama ini,
sudah menambah berat badan luar biasa. Tapi saya lihat tangan saya ini tidak berubah, luar biasa saya bilang. Tidak lebih gemuk, tidak lebih kurus, dan saya mensyukuri hal itu. Ada lagi saya. tambahan dari saya, kenapa tuh? Mama bilang tangan? Karena dari tangan Mama menghasilkan banyak kue-kue di rumah. Puji Tuhan, istri saya ini tidak pandai, tetapi dia bisa bikin kue yang menyenangkan hati saya dan anak-anak ya. Jadi kalau dia sudah buat kue, wah kita sudah tunggu-tunggu kapan jadinya nih kuenya ya. Dan puji Tuhan, bukan karena dia istri saya, lezat kuenya. Nanti kalau pendeta dan ibu datang ke Indonesia, boleh coba kue dari si Fitri. Baik, sekarang Kelvin. Oke. Putar-putar dulu. Nomor berapa ini? Nomor 2 juga sama. Nomor 2 Gak apa-apa, sama. saya bacakan lagi ya. Mungkin tadi lupa kan. Apa bagian tubuh kamu yang paling kamu kagumi dan mengapa? Kalau dari saya mungkin bagian tubuh yang paling saya kagumi mungkin mata kali. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada mata, tidak bisa melihat sesuatu yang indah-indah. Gitu. Tapi dalam hal positif seperti Iya, itu. benar. Karena saya orangnya kayak suka traveling gitu kan, melihat sesuatu yang indah, keindahan alam ya. Betul. Karena kalau tidak bisa melihat ya percuma kan, tidak bisa dinikmati juga. Mungkin itu dari saya. Amin. Baik. Terima kasih. Nah, sekarang giliran Pendeta Kuntaraf yang terpaksa pendeta harus menyerahkannya kepada saya karena saya yang ada di studio. Saya akan mengaduk-ngaduk nomornya, nanti pendeta siap menjawabnya. Oke. Ada di nomor berapa ini? 9. 9 atau 6? 6. Oh terbalik. Pasnya 9 nggak ada pertanyaannya. Ternyata 6 gitu. Kelewat. Habis kalau gini 9 ini jadi 6. Pertanyaannya, pendeta, pikiran apa yang sering lewat di benak pendeta setiap hari? Apakah pikiran itu membangun atau malah menghambat? Nah, silakan pendeta. Pikiran saya adalah bagaimana untuk membuat obsesi hati ini lebih baik. Jadi kita mencari suatu bahan-bahan ya. Kita senang ada anjuran-anjuran, tetapi kadang-kadang kan tidak ada anjuran, jadi kami harus memikirkan ya bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bermanfaat untuk masyarakat ya Indonesia. Jadi itu yang sering kita pikirkan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya. Sekarang saya akan ambil yang untuk Ibu Kuntaraf ya. Nomor 7. Nomor 7. Kalau hidup adalah cermin, apa yang saya lihat dari diri saya hari ini? Silakan Ibu Kuntaraf untuk menjawabnya. Hidup adalah sebagai cermin. Apa yang kita refleksikan dalam kehidupan saya hari ini? Hanya saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena seumur gini masih bisa hidup, masih bisa ngomong, masih bisa kasih presentasi. Itulah yang saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih. Ini karena masih ada waktu, kita akan ngambil lagi nih. Oh, nomor 3. Pernahkah saya merasa Tuhan sangat nyata dalam hidup saya? Ceritakan singkat ya, tentu ya. Sebenarnya banyak ini ya kalau yang saya alami, termasuk musibah banjir yang lalu yang kami rasakan. Tetapi mungkin yang saya mau cerita adalah kehadiran Tuhan yang nyata itu pada waktu anak-anak saya lahir. Ya, makanya di lagu kami yang 2 terakhir itu ada masuk foto anak-anak kami, dan saya selalu suka nonton video lagu itu. Ya karena mereka dari kecil sampai mereka besar,
itu jadi kayak melihat, oh, mengingat kenangan. Itulah yang saya lihat History, Tuhan tuh ya. luar biasa dan ajaib ya. Sebagaimana tadi pelajaran diberikan, bagaimana organ-organ tubuh kita ini Tuhan buat Berfungsi dengan luar berfungsi biasa. dengan luar biasa dan baik. Begitu juga pada waktu anak-anak kami lahir, lucu ya, makhluk hidup yang lahir anak kita itu yang Tuhan ciptakan itu Tuhan memang sangat nyata dalam kehidupan saya. Ya, itu dari saya. Nah, sekarang kayak ke Mama ya, lagi ya. Oke. Duh. Nomor 4. Apa ini? Nomor 4. Kalau hari ini adalah hari ke-29.000 dari hidupku, apa yang ingin aku lakukan? Wah, itu seperti tadi pelajaran ya. Usia 80 tahun ya, 81 tahun. Iya, 80 tahun. Tentunya mengucap syukur. Luar biasa mengucap syukur. Karena kita tidak tahu berapa lama umur kita. Adik-adik saya belum sampai 40 tahun lebih sudah mendahului. Sudah beristirahat. Sudah beristirahat ya. Saya sekarang 50 lebih. Kalau bisa 80, wah itu ucapan syukur yang luar biasa. Yang akan saya sampaikan kepada Tuhan. Tuh. Waduh, langsung nuansanya langsung jadi sedih ya. Oke, Kelvin. Nomor 6. Nomor 6, saya bacakan ya. Oke. Pikiran apa yang sering lewat di benakmu setiap hari? Apakah itu membangun atau menghambat? Oh, ini sama dengan pendeta Kutara tadi. Mungkin yang sering lewat, bagaimana supaya hidup ini jadi lebih baik ke depan. Amin. Semangat lah. Amin, amin, amin. Dan itu yang membuat saya ya harus semangat itu yang membangunkan api dalam hidup saya supaya masih ada orang tua yang harus dibanggain, masih ada hal-hal yang lebih lagi yang bisa saya lakukan untuk kehidupan saya ke depan. Amin. Luar biasa ya anak muda satu ini ya. Kelvin umur berapa ya, boleh tahu ya? Tahun ini 27. Wah, masih muda ya, tapi pikirannya, wah puji Tuhan. Haleluya ya. Baik, ini sepertinya pendeta dan ibu masih dapat giliran, jadi saya akan ambilkan untuk bagian pendeta Kuntaraf. Ya. Baik, nomor 8. Apa yang ingin saya lakukan agar hidup saya lebih bermakna mulai hari ini? Wah, selama ini hidupnya udah bermakna, pendeta. Yang lebih bermakna apa lagi? Silakan, pendeta. Ya, saya akan berusaha untuk lebih punya waktu dengan Tuhan. Ya, memang pagi-pagi tadi saya sudah dengar lebih kurang 8 pasal Alkitab. Ya, artinya saya dengar tadi pagi. Ya, kemudian saya ingin untuk mendengar akan lebih banyak misalnya tulisan roh nubuat ataupun tulisan-tulisan yang lebih berinspirasi yang boleh memberikan motivasi lebih baik dalam kehidupan, kemudian lebih memberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan, ya, dan akan menjadi satu inspirasi juga dalam menolong akan orang lain, ya. Jadi saya teringat Rasul Paulus sendiri selalu berusaha untuk selalu membaca, ya. Jadi saya membaca, atau sekarang oleh sebab teknologi kita banyak mendengar, ya, maka saya perlu lebih banyak hal yang bersifat inspirasi, tetapi sering ya waktu itu terbatas. Oleh sebab kita hanya punya 24 jam dan di antara itu kita harus melakukan berbagai macam kegiatan yang lain. Kita punya keterbatasan waktu, namun saya perlu hal-hal yang dapat memberikan inspirasi ya untuk hidup saya, yang dapat digunakan juga untuk menolong orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya. Baik, untuk yang Ibu Kuntaraf nggak usah diambil. Ada request dari saya, mungkin nomor 5. Tolong dibacakan Ibu Sumampau. Nomor 5.
Siapa orang yang paling memberkati hidupmu? Sudahkah kamu mengucap terima kasih padanya? Silakan Ibu Kathleen. Wah, yang memberkati hidupku itu banyak sekali. Bukan satu orang, tapi terutama adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memberkati. Saya selalu mengucapkan syukur. Tiap kali kalau bangun pagi-pagi saya bilang, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya. Jadi itu saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Every day. Setiap saat. Ya, itulah yang saya ucapkan kepada Tuhan. Ya, sudah umur 70 lewat ini. Kata Alkitab hanya mau 80. mau 80. Kata Alkitab, wah cuma 70. Saya pikir, wah thank you Lord, another day. Terima kasih Tuhan. Semoga hari ini bisa saya menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja yang saya selalu ucapkan. Amin. Luar biasa ya. Terima kasih untuk semua jawabannya. Para pemirsa di rumah semoga terberkati dengan jawaban-jawaban dari kami ya. Mungkin juga pemirsa juga merasakan atau mempunyai jawaban yang sama dengan kita dalam kehidupan para pemirsa yang ada di rumah. Jadi demikianlah akhir dari segmen kita. Terima kasih Kelvin sudah boleh hadir untuk partisipasinya ya. Sama-sama. Juga Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang atas partisipasinya di segmen kedua ini. Terima kasih. Baik, demikian segmen kita untuk aktivitas pada malam hari ini. Kita akan mengikuti segmen berikutnya, namun kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita telah masuk di segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi Obsesi Hati. Dan pertanyaan pertama akan saya bacakan. Pendeta dan Mem, gimana cara agar kita dapat membedakan antara berkat dan kebetulan dalam hidup kita? Kan sering banget nih orang-orang atau saya sendiri bilang, itu mah hanya kebetulan. Silakan Pendeta dan Ibu. Keberuntungan ya, mungkin kebetulan itu beruntung. Bisa juga. Dalam buku Yakobus yang mengatakan segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Ya. Jadi kalau itu adalah sesuatu perkara yang baik dan mendatangkan kebaikan, itu adalah dari Tuhan, bukan suatu kebetulan. Kita sering merasa itu adalah satu kebetulan. Enggak. Tuhan membuat, Tuhan itu punya rencana. Ya. Sama seperti pada saat ia meminta kepada Filipus, katakan berikanlah mereka makan. Tetapi ayat itu mengatakan di dalam buku Yohanes pasal yang ke-6 katakan bahwa dan Tuhan mempunyai rencana. Ya, jadi itu membuat 5 roti dan 2 ikan memberikan makan kepada 5.000 orang itu. Tuhan punya rencana ya untuk buat itu. Ya. Jadi demikianlah dalam segala kehidupan itu. Tuhan itu mempunyai suatu rencana untuk kita dan kita harus menyesuaikan diri kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Benar sekali ya. Ya. Tuh. Iyalah ya, kalau yang baik datangnya pasti dari Tuhan lah ya. Tidak pernah Tuhan nggak pernah ya, Tuhan nggak pernah kasih yang buruk. Saya baru benar juga benar ya. Amin. Baik. Pertanyaan berikut, Pendeta dan Mem, kasih tips dan saran dong untuk bantu orang lain dalam mengenali dan menghargai berkat kehidupan dalam hidup mereka. Oh, minta tips dan saran nih. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, dengan sendirinya kita harus diingatkan tentang keterbatasan manusia. Ya. Jadi berapa lama kita bisa hidup? Ya, itu satu. Apakah kita bisa menghindarkan penyakit ya terminal, misalnya bagaimana kita sembuh? Ya. Jadi daripada suatu penyakit terminal, kita dapatkan bahwa ada keterbatasan manusia. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai keterbatasan daripada manusia, ya, maka mau tidak mau kita harus datang diingatkan kepada Tuhan. Makanya kami pernah sebutkan bahwa suffering ya is the echo of God's voice. Ya, penderitaan adalah suatu suara gaung daripada suara Tuhan. Nah,
Jadi ingatkan kepada teman Anda ya bahwa kita punya keterbatasan, kalau sakit dan sebagainya kita tuh mengalami kesulitan. Kemudian kita ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat ya. Di dalam buku Ulangan 8 ayat 18 mengatakan bahwa ingatlah kepada Tuhan yang artinya yang memberikan kepada kita kuasa untuk mendapatkan kekayaan misalnya. Jadi apa yang menyebabkan kita itu mempunyai berkat oleh sebab kuasa yang datang daripada Tuhan ya. Jadi kehidupan dari Tuhan ya, rezeki datang daripada Tuhan ya, kekuatan hidup datang daripada Tuhan. Semualah dari Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Kesehatan Jadi dari Tuhan. ingatkan kepada Dia ya untuk segala berkat kehidupan tersebut ya. Kemudian tiba kepada masa tua, seperti kami kan sudah makin tua, mau 80 tahun. Oke. Apa yang membuat kita berbahagia ya? Oleh sebab kita punya Tuhan ya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang mungkin banyak harta tetapi tidak mempunyai kebahagiaan ya. Jadi Tuhan yang memberikan kepada kita sukacita, Tuhan memberikan damai sejahtera ya. Dan Tuhan juga bisa menolong kita di dalam mempunyai akan keluarga. Tuhan juga kita harus ingat juga bagaimana Tuhan memberikan rezeki setiap hari. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan ataupun kebahagiaan yang dimana adanya teman-teman dan sebagainya, sebab adanya teman itu adalah satu sumber daripada Tuhan. Kebahagiaan itu juga banyak apa yang dapat kita capai dalam kehidupan ya, sebab ada sebutkan oleh Elizabeth Harlock 3 hal yang membuat orang itu bahagia. 3A yaitu apa? Yaitu acceptance ya, kita diterima oleh ya. orang. Kemudian A kedua affection ya, yaitu mempunyai kasih sayang. Yang ketiga adalah achievement, ada sesuatu yang kita capai ya. Dan Tuhanlah sumber daripada semua ini. Jadi ingatlah kepada berkat-berkat Tuhan tersebut ya. Bagaimanapun orang berusaha untuk menjadi kaya tanpa berkat pimpinan Tuhan dia nggak tidak bisa. Ya. Jadi perlu kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita untuk mendapatkan ya rezeki sekalipun apapun yang kita dapat dalam kehidupan. Dan kalau kita sudah ingat semua berkat itu datang dari Tuhan, kita mau salurkan, kita mau bantu orang. Jadi mudah-mudahan kesadaran itu membuatkan kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi kembali kepada pertanyaan mengenali akan berkat kehidupan. Ya. Kalau sudah tiba keadaannya di mana seorang itu hampir meninggal. Sakit dan sudah napasnya sudah satu-satu, waktu itu akan lebih menyadari bahwa memang tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Jadi sebelum maut ataupun sebelum kita sakit ya, kita harus nikmati berkat Tuhan. Amin. Wah, luar biasa penjelasannya ya. Pendeta Nana Ibu sangat menguatkan. Terima kasih banyak. Baik. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam. Apa peran iman dan kepercayaan dalam menerima berkat kehidupan? Kami anak Gen Z sangat percaya dengan jangan lihat pikiran hari esok. Pasti akan ada berkat ke depannya. Apakah itu iman atau percaya diri aja dulu? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kita jangan khawatir akan hari esok ya. Itu tertulis dengan jelas sekali di dalam Alkitab ya, di dalam buku Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 gitu. Itu sangat penting sekali. Jangan khawatir dengan makananmu, jangan takut pakaianmu ya. Jangan khawatir akan hari esok, tetapi ya, di dalam ayat ke-33, carilah dahulu akan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi itu memang adalah satu hidup yang penuh dengan penyerahan, dan itu kalau penyerahan itu adalah iman ya. Apa artinya iman ya? Orang selalu katakan itu adalah kepercayaan kepada Tuhan, tetapi iman itu juga adalah yang sangat berarti dalam kehidupan adalah ketergantungan kepada Tuhan. Jadi ketergantungan di dalam ya, apapun saja, hidup ya, makanan, jodoh ya, semuanya lah. Jadi ini Gen Z, ini generasi Z ya. Jadi kita bergantung kepada Tuhan akan segala hal, tetapi kita
bukan berarti tidak buat apa-apa. Kita harus buat yang terbaik. Ya. Jangan katakan, oh bergantung kepada Tuhan, jadi saya tidak perlu sekolah. Ya. Kita perlu sekolah. Ya. Kita perlu kerja, kita perlu banyak berdoa, dan kita melakukan apa yang terbaik, ya. Dan kita berjalan dengan iman, ya. Ya, kita berjalan dengan iman sehingga kita bisa menghadapi hari esok, ya, dengan tanpa khawatir. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang berikut. Pendeta, gimana caranya membedakan apakah itu berkat atau cobaan? Ini bagus pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan apakah itu berkat atau cobaan? Misalnya, saya dapat pacar nggak seiman, saya happy. Tapi bagi saya itu berkat, tapi bagi teman saya itu cobaan karena nggak seiman. Atau pas saya dapat kerjaan bagus, naik jabatan, itu berkat. Tapi jadi nggak punya waktu untuk keluarga dan untuk Tuhan. Apakah itu juga jadi cobaan? Nah, ini bagus pertanyaan. Silakan pendeta. Kita harus masing-masing selalu ingat bahwa setiap berkat juga adalah merupakan suatu ujian. Kita harus ingat pengalaman daripada Ayub. Ya, Ayub itu dicobai untuk dua hal, ya, yaitu dengan kekayaan dan juga dengan kemiskinan. Ya, itu adalah dua pencobaan terbesar yang datang kepada manusia, ya, bukan pencobaan tetapi ujian, ya. Jadi apakah kita setia kepada Tuhan waktu kita mempunyai banyak berkat, ya? Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun ia mempunyai banyak berkat. Pada saat ia sakit-sakit kemudian semua hartanya hilang, itu juga satu ujian untuk dia, ya. Dan ia tetap menang, dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia dalam keadaan yang sangat terpuruk, ya. Jadi setiap berkat, ya, boleh menjadi suatu ujian kepada kita, ya, apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Nah, kemudian setiap berkat itu adalah suatu kesempatan, ya, untuk kita nikmati, ya. Tetapi juga apa kita nikmati sendiri atau kita nikmati dengan keluarga. Oleh sebab Anda dapatkan berkat, maka Anda bisa mempunyai kesempatan untuk piknik atau vacation dengan keluarga. Dengan demikian anak-anak itu tidak akan keleleran. Dan kenangan yang manis, ya, yang akan selalu diingat oleh anak-anak, ya. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang kenangan manis. Ya, memupuk kenangan manis. Hal yang akan selalu diingat di masa depan oleh anak-anak adalah waktu Anda mempunyai waktu bersama mereka bersama-sama dengan Bapak Ibu, waktu vacation, waktu libur dan sebagainya. Ya, itu kenangan manis untuk mereka. Jadi jangan misalnya dapatkan pekerjaan kemudian menyebabkan tidak ada waktu dengan keluarga. Anda harus dapat mengatur waktu, ya. Balance. Harus ada keseimbangan, balance, ya, antara bekerja dengan, ya, waktu dengan keluarga, ya, ataupun waktu dengan Tuhan. Makanya Tuhan berikan waktu kalian 6 hari hendaklah kamu bekerja, tetapi hari yang ke-7, ya, kamu harus datang kepada Tuhan. Kita harus, ya, berhenti dan menguruskan dia, ya. Jadi menguruskan akan hari, dan hari Sabat juga adalah hari keluarga. Ya. Itu adalah satu hari di mana kita boleh ke gereja bersama-sama. Jadi kembali kepada saudara yang bertanya ini, ya, jangan sampai melalaikan akan hubungan keluarga dan hubungan dengan Tuhan oleh sebab berkat, ya, oleh sebab pekerjaan, ya. Kita harus dapat mempunyai keseimbangan dalam mengatur waktu kita, ya, sedemikian rupa sehingga kita boleh menikmatinya bersama-sama. Baik, terima kasih pendeta. Karena waktu kita juga sudah berakhir, silakan closing statement-nya pendeta Muntaraf. Bisa berbahagia, hidup adalah suatu berkat, ya, dan Tuhan punya rencana untuk kita, yaitu rencana apa? Supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan.
kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ya berserah kepada Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sebab kalau kita itu berhubungan dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita akan lebih setia kepada istri, lebih bertanggung jawab kepada anak-anak, ya. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat kepada kita oleh sebab kita dapat mengatur waktu kita dalam bekerja ataupun juga mendapatkan berbagai macam kelimpahan berkat yang lain. Jadi ingatlah, ya. Setiap sel dalam tubuh kita ini adalah satu berkat. Setiap pemikiran, segala sesuatu itu adalah berkat Tuhan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan, ya, dengan berserah sepenuhnya. Saat yang sama punya hubungan yang baik dalam keluarga satu sama lain, dan kita boleh merasakan kebahagiaan senantiasa, ya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan Dr. Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai berkat kehidupan. Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan kami, Tuhan telah memeliharakan kami dengan sangat ajaib. Oleh sebab itu biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apakah di dalam keluarga kami, biarkah kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami maupun bagi komunitas di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan Obsesi Hati dari Senin malam ke Senin malam. Juga kepada narasumber kita Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang selalu membawakan pembahasan yang penuh kuasa dan sangat bermanfaat bagi kita. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.